The destination accuracy is fairly good. We use both GPS and RTK communication. So if Asana's boss says you need to drop these critical supplies at this particular latitude and longitude, the accuracy can be within 2 meters. Oh, really? Yeah, with GPS plus RTK. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan, bajingan. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Bahasa Betawi. Memang saya lahir di Betawi, jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ya. Saya baru aja pulang dari Jogja panen tebu, lalu dari Banyuwangi panen tebu juga. Beberapa waktu yang lalu panen beras di Ngawi. Ini saat ini stok beras kita capainya tertinggi selama 23 tahun terakhir, 4,25 juta ton. Ini tiba-tiba Gibran panggil Purbaya. Saya di sini lihat secara jabatan Gibran Wapres, secara jabatan Pak Purbaya adalah Menteri Keuangan. Memang Wapres lebih tinggi daripada Menteri Keuangan. Cuma masalahnya kemampuan Menteri Keuangan itu lebih jago daripada Wapres kita ini. Ini yang jadi masalah sekarang. Kira-kira apa yang diomongin oleh Pak Purbaya kepada Wapres? Jangan-jangan ngasih kuliah itu. Itu saja, terima kasih. Bukan atap seng yang membuat negara Konoha ini panas, Pak. Tetapi kebijakan kalian para pejabat yang tak mampu menunjukkan hati rakyat, Pak. Bukan genteng solusi mengatasi gerahnya hati rakyat, Pak. Tetapi lapangan pekerjaan, ekonomi stabil, pendidikan gratis, dan jaminan kesehatan, Pak. Saya mau ke pasar. Lo yang akan bersiap saya mau ke pasar. Lo yang akan bersiap. Saya lahir tahun 1951. Kita baru 1 tahun merdeka. Pada satu kesempatan acara, Prabowo memberikan pidato dan mengatakan bahwa dirinya lahir tahun 1951 atau tepat 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah lo sepertinya ada yang keliru nih, apakah Prabowo lupa bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945? Saya lahir tahun 1951. Kita baru 1 tahun merdeka. Baru 1 tahun merdeka. Kalau Prabowo mengatakan Indonesia merdeka 1 tahun sebelum ia lahir, artinya Indonesia merdeka tahun 1950 dong. Gimana nih masa calon presiden tidak tahu tahun merdeka bangsa sendiri? Faktor usia emang tidak bisa bohong. kena acile. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mungkin adalah sepasang ya dari pejabat presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang disorot. Presidennya boleh dibilang omon-omon. Janjinya tidak ada yang bisa tereksekusi dengan baik. Bahkan dari program MBK yang saat ini berjalan, banyak mempunyai sebuah dari skandal korupsi. Dan kemudian dari pelakunya tidak benar-benar untuk diurusi. Dan kemudian dari kinerja seorang wakil presiden seolah-olah tidak pernah terlihat. Yang mungkin terlihat hanya sekedar bagi-bagi bansos. Dan kemudian dari apa yang dikatakannya itu kayak orang bingung ya. Seolah-olah dia itu minim literasi. Dan kemudian ketika dikritik oleh masyarakat, ya mungkin dari sikapnya kayak orang biasa-biasa saja ya.
Tetapi apa yang dituju yang sampat-sampat ini, kayaknya masyarakat itu semakin nggak puas ya dari seorang kinerja dari Prabowo Subianto dan Gibran. Dan sebelum selengkapnya, yuk kita lanjut. Selamat datang di negeri omon-omon, negeri yang lucu. Terbaru yang paling lucu adalah gaji hakim naik 300%, bisa. MBG 1,2 triliun per hari, bisa. Insentif SPG 6 juta sehari, bisa. Bangun Kopdes puluhan triliun, bisa. Menteri minta 1 triliun dikasih 10 triliun, bisa. Tapi menggaji guru dengan layak tidak bisa. Terus alasannya bikin geleng-geleng kepala, tidak masuk logika. Tahu alasannya apa? Alasannya uang nggak ada. Kalau uang nggak ada, yang triliunan tadi itu apa? Kesehatan nggak bayar. Jangan ke mulut. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Jangan ke mulut. Sampai. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Raimu loh. Anaknya tempe, double. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Tempe. Tempe, double. Saudara-saudara, dan pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya, 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak karirmu. Saya nanti di hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau. Gaji dikasih, tunjangan ada, asuransi tersedia, makan dibayari negara, listrik, pulsa, mobil dikasih negara. Masih mengambil recehan jatah rakyat, dikumpulkan, dimasukkan rekening pribadi. Enak toh? Itu tadi pejabat di planet Pluto. Alhamdulillah di bumi tidak ada dulu dapat kayak gitu. Saya lahir tahun 1951. Kita baru 1 tahun merdeka. Pada satu kesempatan acara, Prabowo memberikan pidato dan mengatakan bahwa dirinya lahir tahun 1951 atau tepat 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah lo sepertinya ada yang keliru nih, apakah Prabowo lupa bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945? Saya lahir tahun 1951. Kita baru 1 tahun merdeka. Baru 1 tahun merdeka. Kalau Prabowo mengatakan Indonesia merdeka 1 tahun sebelum ia lahir, artinya Indonesia merdeka tahun 1950 dong. Gimana nih masa calon presiden tidak tahu tahun merdeka bangsa sendiri? Faktor usia emang tidak bisa bohong. The destination accuracy is fairly good. We use both GPS and RTK communication. So if Asana's boss says you need to drop these critical supplies at this particular latitude and longitude, the accuracy can be within 2 meters. Oh, really? Yeah, with GPS plus RTK. Sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mungkin masyarakat sangat berekspektasi dan berharap bahwa di pemerintahan itu lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, yaitu mantan presiden ke-7 Insinyur Dr. Joko Widodo ya. Dan kemudian dari apa yang kita ketahui bahwa dari apa yang dikatakan
Gibran Raka Buming Raka pun seolah-olah kayak bullshit saja ya. Bayangkan dari 19 juta lapangan pekerjaan itu tidak pernah terrealisasi. Alih-alih dari mereka membuat lapangan pekerjaan, malah mereka itu menarik pajak gila-gilaan. Dan tentu saja ini membuat masyarakat berang. Bagaimana tidak ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia dan kemudian dari apa yang mereka lakukan mencoba untuk menutup kebutuhan sekedar untuk berbuka usaha kecil-kecilan ya, berpegang di pinggir trotoar atau bahkan bikin angkringan atau lontong sayur gitu ya. Mereka dikenai pajak yang sangat luar biasa. Dan bahkan dari saat ini ketika cucian motor pun ya, untuk air sanyo pun ya nantinya akan dikenakan pajak. Salut televisi dikenakan pajak, kemudian sepeda katanya nantinya kenakan pajak, nanti kentut pun mungkin akan dikenakan pajak. Dan ini adalah suatu kebijakan pemerintah dari Prabowo Subianto dan Gibran yang sangat mencekik rakyat ya, alih-alih menjelaskan masyarakat malah membuat susah masyarakat. Dan kemudian dari kebijakan Prabowo Subianto yang tampaknya itu sangat jauh sekali ya dengan apa yang dikatanya untuk ketika memberantas korupsi dan kemudian mengejar dari para koruptor sampai Antartika, ternyata sekedar omon-omon ya. Malah dia itu seolah-olah bersikap lemah lembu, dan bahkan ketika dari kasus Jampitsus kemarin ya, Prabowo Subianto bahkan kayak sekedar dalam arti tidak mempunyai keseriusan untuk menangani dalam tersebut, karena dari analisa apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sangat lucu sekali, dan netizen pun sampai terheran-heran ya, yang tadinya dari kasus Jampitsus yang katanya emasnya palsu, uangnya palsu, sekarang ada suatu drama bahwa uang yang dimilikannya itu bukan miliknya. Aneh sekali ya ketika drama itu disajikan, karena pada logikanya mana ada sih yang mau menaruh hartanya itu di rumah orang lain ketika dia mempunyai suatu kepengen pindah lah, menjual rumahnya. Apa iya dari harta kaun itu ditinggal begitu saja ya? Bayangkan jika memang dari tidak terkuatnya kasus tersebut, mungkin kalau seandainya itu punya orang yang sebelumnya dijual gitu ya, apa mungkin itu akan dibiarkan saja? Kalau lupa, apa ya mungkin uang sebanyak itu dilupakan oleh pemilik sebelumnya? Otomatis ya dari narasi-narasi pihak kepolisian atau bahkan dari para pejabat di era Prabowo Subianto itu kayak amat sangat membodohi masyarakat ya. Otomatis masyarakat semakin gak percaya, terutama dari kebijakan-kebijakan yang diusung mereka ketika mencalonkan sebagai presiden. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.